Selamat datang kembali di Sahabat Gerakan Rakyat Channel. Editorial politik, hukum dan budaya, dengan narasi tajam, cerdas, dan aktual. Apakah gerakan rakyat sudah kalah? Jawaban mengejutkan untuk Indonesia. Beberapa hari belakangan ini, kita menyaksikan sesuatu yang mengejutkan. Gerakan rakyat, yang dulu menyala dengan simbol kentongan putih dan dasar jingga, tiba-tiba berubah menjadi gelap. Tagar Indonesia menyala lenyap begitu saja. Dan pertanyaan besar pun lahir, kemana konsistensi itu pergi? Editorial ini akan menyingkap makna simbol, sejarah semboyan, hingga mempertanyakan apakah gerakan rakyat masih teguh di jalan perjuangannya. Bahkan, apakah tokoh inspiratornya, Anies Rashid Baswedan, masih berjalan bersama gerakan rakyat atau sudah angkat bendera putih? Simaklah editorial ini sampai akhir, karena apa yang kita bahas hari ini bukan sekadar soal logo dan semboyan. Ini adalah soal konsistensi, soal keteguhan, soal masa depan sebuah gerakan rakyat, dan pada akhirnya soal masa depan Indonesia. Gerakan rakyat, konsistensi yang dipertanyakan. Gerakan rakyat tidak pernah lahir dari ruang kosong. Ia lahir dari denyut nadi rakyat, dari keresahan yang mendalam, dari rasa keadilan yang terampas. Ia lahir dengan simbol yang sederhana, namun syarat makna, yaitu kentongan putih dengan warna dasar jingga. Kentongan adalah warisan budaya kita. Dari masa desa-desa lama, kentongan dipukul ketika bahaya mengintai, ketika ada kebakaran, ketika musuh mendekat. Suaranya membangunkan, mengingatkan, memanggil seluruh warga untuk bersatu. Dalam tradisi bangsa ini, kentongan bukan hanya alat komunikasi, tetapi tanda solidaritas. Ia mengingatkan kita, bahwa keselamatan hanya bisa dicapai bila kita bergandeng tangan, bila kita siaga bersama. Putih pada kentongan itu bukan warna biasa. Putih melambangkan ketulusan, kejernihan hati, dan niat yang jujur. Bahwa gerakan rakyat tidak lahir untuk kepentingan pribadi atau segelintir elit, melainkan dari hati yang tulus untuk bangsa. Dan dasar jingga, warna api, warna senja, warna keberanian, adalah lambang semangat menyala di tengah kegelapan. Jingga adalah pertanda transisi, antara gelap menuju terang. Maka ketika gerakan rakyat memakai jingga, ia sesungguhnya ingin berkata, kami adalah jembatan. Kami adalah cahaya di tengah kelam. Itulah filosofi simbol yang menggetarkan hati banyak orang. Tetapi simbol tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus dihidupkan dengan semboyan dan sikap. Dulu, ketika bangsa ini dicekam gelap, gerakan rakyat menjawab dengan satu kata lantang, Indonesia menyala. Sebuah semboyan yang membuat rakyat percaya, bahwa masih ada api, masih ada terang, masih ada harapan. Semboyan itu bukan hanya kata-kata, melainkan semangat kolektif yang menegaskan, kita tidak akan menyerah. Dan dulu, ketika banyak orang ragu, ketika suara pesimis berbisik, kabur saja dulu, jangan hadapi langsung, gerakan rakyat menjawab dengan tegas, kita hadapi. Sebuah sikap yang menolak pengecut, menolak mundur, menolak menyerah. Gerakan ini ingin mengajarkan, bahwa setiap tantangan tidak boleh dihindari, tetapi harus dihadapi dengan keberanian. Namun, mari kita jujur pada kenyataan belakangan ini. Tiba-tiba simbol itu berubah. Kentongan putih berlatar jingga kini berganti hitam. Tagar Indonesia menyala yang dulu menggetarkan, kini lenyap tanpa penjelasan. Maka pertanyaan besar pun lahir. Apa arti sebuah gerakan tanpa konsistensi? Bagaimana mungkin sebuah organisasi rakyat yang lahir dari semangat keberanian, justru kehilangan konsistensi di tengah jalan? Dan mengapa, dalam momen riset Indonesia, saat bangsa ini membutuhkan suara rakyat yang jernih, justru gerakan rakyat terlihat goyah dalam keteguhan? Apakah gerakan rakyat sebagai organisasi telah kalah, dan Indonesia menyala telah padam? Apakah Anies Baswedan, tokoh inspirator gerakan rakyat, telah mengangkat bendera putih dan tidak mampu lagi mengatasi masalah bangsa yang semakin kompleks? Ataukah Anies Baswedan sesungguhnya sudah tidak lagi bersama gerakan rakyat? Mari kita renungkan sejenak. Sebuah organisasi rakyat tidak boleh dibangun di atas permainan simbol semata. Logo boleh berubah, warna boleh berbeda, tetapi prinsip tidak boleh luntur. Jika dulu kita menjawab kegelapan dengan cahaya, bagaimana mungkin kini kita sendiri justru menenggelamkan cahaya itu dalam warna hitam? Jika dulu kita menolak kabur dan memilih menghadapi, mengapa kini kita malah kabur dari konsistensi kita sendiri? Gerakan rakyat bukan milik satu dua tokoh, bukan milik elit yang merasa paling tahu arah. Gerakan rakyat adalah milik mereka yang pernah percaya bahwa kentongan itu dipukul untuk membangunkan mereka. Milik mereka yang pernah percaya bahwa jingga itu adalah cahaya harapan. Milik mereka yang pernah percaya bahwa semboyan Indonesia menyala bukan sekadar kata-kata, melainkan janji. Janji untuk menyala, janji untuk menghadapi, janji untuk tidak menyerah. Maka jika kini janji itu hilang, siapa yang harus bertanggung jawab?
Sejarah bangsa ini mengajarkan kita satu hal, gerakan yang besar bukanlah gerakan yang lahir dari kelicikan, melainkan dari konsistensi. Perlawanan rakyat di berbagai era selalu bertahan karena konsisten. Dari perlawanan rakyat melawan penjajah, hingga reformasi 1998, yang membuat sebuah rezim tumbang. Semua bertahan bukan karena kekuatan uang, bukan karena permainan simbol, tetapi karena konsistensi pada cita-cita. Konsistensi itulah yang kini dipertanyakan dari gerakan rakyat. Apakah kita masih setia pada ruh perjuangan? Ataukah kita sedang terjebak dalam perubahan yang menyesatkan? Mari kita tanyakan lebih jauh. Apa arti kentongan bila tidak lagi dibunyikan untuk membangunkan rakyat? Apa arti jingga bila ia ditelan hitam tanpa penjelasan? Dan apa arti semboyan bila ia lenyap tanpa tanggung jawab? Kita tidak boleh menutup mata. Sebab sebuah organisasi rakyat yang kehilangan konsistensi, akan kehilangan kepercayaan. Dan tanpa kepercayaan, tidak ada rakyat yang mau berjalan bersama. Editorial ini bukan sekadar kritik. Ini adalah panggilan, sebuah seruan untuk mengingatkan kembali ruh asal gerakan rakyat. Ruh yang lahir dari kentongan putih dan jingga, bukan dari hitam yang gelap. Ruh yang lahir dari keberanian menghadapi, bukan dari sikap kabur. Ruh yang lahir dari semboyan Indonesia menyala, bukan dari diam membisu. Karena pada akhirnya, rakyat tidak butuh simbol gelap. Rakyat butuh terang, rakyat butuh konsistensi, rakyat butuh keteguhan. Maka pertanyaan terakhir yang harus dijawab gerakan rakyat adalah, apakah kita masih menyala, ataukah kita telah padam? Apakah kita masih menghadapi, ataukah kita memilih kabur? Dan apakah kita masih setia pada janji perjuangan, ataukah kita telah mengkhianati diri kita sendiri? Jawaban atas pertanyaan itu tidak bisa ditunda. Sebab rakyat sedang menunggu, sejarah sedang menguji, dan bangsa ini sedang mencari terang. Dan kepada semua yang mendengarkan editorial ini, jangan berhenti di sini. Mari terus kita jaga api pertanyaan ini, kita sebarkan ke sebanyak mungkin orang, agar bangsa ini tidak terlena dalam kegelapan. Bagikan editorial ini, diskusikan dengan kawan-kawan, dan jangan lupa berikan komentar Anda di bawah. Karena suara rakyat bukan hanya didengar, tetapi harus diperjuangkan. Tetaplah bersama kami, dan pastikan Anda menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita bisa terus menyuarakan kebenaran, menyala bersama, hingga terang itu benar-benar kembali untuk Indonesia.